Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambung lagi buat video ya. Eh, Sikit saja, tak payah banyak-banyak. Kita buat saja gurauan, tapi beneran juga boleh. Legalisir sendiri nanti ya, ujung-ujungnya nanti setelah itu jabarkanlah sendiri, legalisir sendiri. Ya. Macam nih. Allah itu maha segala-galanya ya, maha gudangnya pengasih, gudangnya penyayang, gudangnya maha ya. Maka Anda sebagai manusia biasa ya, yang tugasnya di dunia, di muka bumi ini hanya menghamba ya. Beruntunglah apabila Anda itu dikasih kejayaan, kemuliaan, kemewahan. Akan tetapi keberuntungan Anda itu dalam kehidupan di muka bumi ini, di sekitarnya manusia-manusia, di saat Anda dikasih kejayaan, di saat Anda dikasih kemuliaan, di saat Anda dikasih penghormatan yang tinggi, maka Anda jangan menghina orang-orang yang setelah tidak dikasih apa yang Anda kecapi setiap hari. Ya, manusia sama-sama menghamba walaupun macam manapun. Apabila Allah itu orang wai, Allah nggak memberi, meminta ngemis kalau nggak dinobatkan sebagai apa yang engkau rasakan. Dia itu menyebut memuji itu aku rasa itu rugi. Saya merasakan mereka memuji kebesarannya, memuji hari-hari, memunajat, minta. Akan tetapi apabila nggak diberkati ya, dan nggak diberkati apa yang engkau kecapi, dia memuji pun rugi. Iya rugi. Sebab apa yang Anda kecapi dengan yang mereka kecapi itu tak sama. Yang mereka kecapi itu dia dikeroyok dengan orang-orang yang orang gerombolannya, prajuritnya yang maha itu tadi. Contoh seperti ini. Dekat sini, ini saja 5 ini ya. Ini Maha Agung, wangi besar namanya gede, nama besar. Ini nanti pasti ada Allah Maha Agung, pasti mempunyai manusia, mempunyai orang-orang yang beriman, yang menghamba itu tadi, orangnya ya di sekitarnya itu tadi pasti agung ya. Kemudian di sini sentiasa Allah Maha Pengasih. Orang yang di sini ini pasti orang di sekitarnya, orang yang sudah dikasih gudang kasih, pasti dia mempunyai sifat kasih dengan yang lain. Yang di sini Allah Maha memberi azab ya. Ini nanti pasti ada karyawan sebagai manusia juga ya. Aku tadi mengatakan di sini manusia tentang yang sedang mengagung-agungan, tapi ingat di sini kalau orang lalai, di sini ya rakyat yang mengagung-agungkan harusnya yang diagungkan umpama Allah. Di sini nanti apabila leka yang diagungkan siapa, ini nanti pasti kena azab. Wallahu a'lam bishawab. Yang di sini Maha Pengasih. Itu nanti dengan dikasih kasih yang lebih ya, rakyat yang di sini ini dikasih ya kasih yang lebih ya. Ini nanti mungkin sifatnya sentiasa mengasihi orang, sentiasa mengasihi orang macam ya. Kemudian yang di sini ya,
Di sini Allah Maha mengajak. Ini nanti rakyatnya ya, rakyatnya Allah yang di sini. Isinya cuman apa ya? Isinya bisanya ya menghina, maha apa tadi? Allah Maha mengazab manusia dan prajurit rakyat-rakyat di sini sebagai manusia. Isinya mengazab orang lain saja. Itulah sebenarnya hakikat di muka bumi ini seperti itu. Ya. Isinya mengazab tuh bermacam-macam tau. Melalui hati, melalui lesan secara langsung. Lantas sebagai rakyat yang mesti apa ya, ibaratkan kerajaan berarti banyak staf. Di bawah staf masih banyak rakyat jelata yang bergelimpangan mengharap ingin jumpa Allah, ingin jumpa orang yang di pusat jabatan ini tadi. Seandainya ingin jumpa orang yang di pusat jabatan ini angel, susah, lantas macam mana? Apa? Pasti yang jelas orang-orang yang apa? Rakyat jelata pasti hanya sekedar melewati staf-stafnya ini tadi. Lantas kenapa Allah sendiri nggak turun? Allah yang maha agung, Allah yang maha besar, kemudian Allah memberi keagungan kepada hambanya. Allah memberi maha kasih yang di sini. Harusnya Allah turun sendiri, jangan melewati staf-staf itu tadi. Ini sebenarnya pemerintahan ya, atau grup itu sesuatu apa ya, sesuatu gambaran. Sebenarnya Allah seperti itu. Allah masih ada nabi, ada rasul, ada malaikat. Nah, aslah orang-orang yang jelata itu tadi, harusnya Allah turun sendiri kepada hamba-hambanya. Nggak perlu dilewatkan oleh staf-stafnya ini tadi. Sebenarnya sama, pemerintahan ada perdana menteri, ada perdana menteri. Kemudian banyak staf, ada sekretariat lah, ada kebendaraan, masih punya banyak staf yang pada memakai uniform itu tadi ya. Ada kepolisian lagi, ada custom lagi. Di bawah ada rakyat jelata. Angelnya hamba Allah ingin jumpa Allah kilo membuat angel. Rakyat jelata kila ingin jumpa kerajaan susah. Rakyat jelata ingin jumpa Allah susah. Lantas macam mana nasib-nasibnya? Ya kalau memang seumpama ada sebenarnya tak perlu bagi saya ya. Tapi sudah musimnya dunia ada PBB barang masalahnya seperti itu. Sebenarnya harusnya manusia tuh red tak perlu menciptakan yang jelata. Tak perlu menciptakan manusia yang agung. Kalau memang sudah ada Allah, kenapa harus mengagungkan manusia lain supaya benkatan? Kita semua paham, saya sebagai rakyat jelata ya. Kita pahamnya sampai di segi itu. Tapi tahap demi tahap macam itu. Harusnya Allah sendiri turun. Memberi lubang-lubang nanti IQ, akal, otak itu tadi di lubang sendiri dan dengan Allah sendiri. Kemudian Allah Maha melindungi di mana seumpama si jabang bayi, si anak kecil tadi seumpama diolok-olok orang lain, manusia harusnya lebih itu tadi. Harusnya Allah lebih turun ke bumi. Bukannya harus ada staf sama persis dengan rakyat jelata seumpama ingin jumpa kerajaan, ini cuma presiden, perdana menteri. Kadang rakyat jelata ramikir dewek. Itulah orang rakyat jelata yang susah. Yakinnya harusnya kenapa sih? Ya, kalau sudah Allah harus mengadakan malaikat. Sedangkan malaikat itu sebenarnya saya mau tanya, malaikat bentuknya tuh ghaib, apa jin, apa manusia yang berada di sekitar kita,
Apakah manusia itu yang staff-staffnya Allah itu tadi? Apa staff ya? Staffnya Allah itu tadi namanya malaikat. Kalau di mata pandang manusia, itu wujudnya seperti apa? Wujudnya apakah sama-sama manusia yang berada di sekitar kita, yang suka menilai kita? Anda semua tak mungkin berpikiran secara nalar seperti saya. Assalamualaikum.